Klik. Ya, yang Wikipedia aja Ustadz. Wikipedia aja nggak apa-apa. Klik. Ya. Ini bukan saya ya. Ini gereja nih. Concilio Ecumenis. Ini sah. Jawaban dari gereja, bukan Kainama. Ke bawah terus Ustadz. Nanti ada. Ke bawah dulu, geser sedikit, geser lagi. Nanti terus ke bawah terus. Terus dokumen konsili, terus daftar konsili Ecumenis. Nah, lihat nomor 6. Ya. Konsili itu ya, Konstantinopel ketiga tahun berapa? 681 ya, Masehi. Ya, lihat sebelahnya itu. Lihat itu. Saya terus terang nih mengikuti pengajian ini sambil berbesmili nih. Benar-benar berbesmili loh. Berbesmili tahu nggak Ustaz? Nangis. Berbesmili itu menangis, Ustaz. Oh, iya, saya sambil terharu, Ustaz. Saya aja baru buka ini sekarang, lihat besok. Kalau ini disebar di YouTube, abis gue dimaki-maki sama orang gereja, beneran. Kemarin aja baru cerita tentang Yesus dibilang monyet, dibilang penipu, pembohong. Kainama itu penyesat, apalagi kalau kayak gini disebar di gereja. Bubar gereja Ustazah. Jangan sampai dibuka. Biar Aloysius saja yang tahu. Insya Allah dia tahu kebenaran. Demikian Ustazah. Tidak boleh dibuka. Tidak boleh. Di gereja tidak boleh dibuka. Kainama suka gitu Kainama ini. Kainamanya suka gitu. Soalnya takut Ustazah kalau saya bikin presentasi, takutnya saya ngarang, dibilang orang penipu, pembohong. Kemarin saya baru dibilang monyet itu di YouTube. Oleh seorang ahli teologi, doktor teologi, dia bikin gambar saya monyet. Katanya penipu, pembohong, tidak pernah bisa baca Hebrew, tidak pernah bahasa Ibrani, tidak pernah disekolahkan. Saya nggak pusing, itu kan nggak pusing, nggak ngaruh. Saya tetap aja ngomong. Dan saya rasa nggak ngaruh juga buat jamaah. Iya. Nanti tahun depan kita ke Aqsa bareng ya, Tat? Allahu Akbar. Iya, kan saya sama Babe Haikal udah. Kemarin udah cerita. Saya mau sama ke Aqsa, sama ke Yerusalem. Allah. Insya Allah kalian sama-sama nanti kita jalan bareng-bareng ke Haifa. Umrah dulu baru ke Haifa tuh katanya. Ustadz ngajakin ke Haifa. Nanti anak kasih lihat ada satu rumah di namanya Eser. Eser itu jalan, street gitu. Kita bilang Eser. Eser itu jalan. Namanya Mitzvah Jonathan. Nah di situ ada satu rumah, jadi kita masuk kayak ke kayak pertokoan, tapi ada celah jalan gitu kecil. Kita masuk ke dalam, ada satu rumah, itu tempat saya belajar. Masya Allah. Di Haifa, bukan Yerusalem, Haifa, kota pelabuhan. Indah kotanya, indah bener. Pokoknya gue unjukin gang-gangnya ntar kalau ikut. Ada kebab, bukan kebab ya. Velke. Makanannya kayak roti lebar gitu, digulung juga sama. Namanya yang jualan Yitzhak. Orang Yahudi, teman saya. Sampai sekarang masih akrab. Yahudi beneran. Asli. Paling gak suka sama orang Islam. Dia tahu saya Islam, tapi akrab. Tahu. Waktu saya belajar, namanya Yitzhak. Sekarang ininya udah makin panjang. Panjang ininya dia di sampingnya tuh. Jenggotnya tipis, kumisnya tipis, tapi ininya panjang. Ininya nih. Wah, makin ganteng. Apa itu tanda Yahudi yang panjang kuciran itu kan? Iya, di sininya apa cambangnya panjang, tapi tebel si Yitzhak. Tingginya 182. Yitzhak. Gede tinggi, ganteng, matanya hijau. Sekarang anaknya udah 3. Sama Mas Dodot ganteng mana?
Gantengan antum Ustaz. Ini Baik. kalau saya nggak pakai ini bisa nggak? Kalau nggak pakai ini? Bisa Ustaz, kabelnya dilepas aja, jadi nanti keluar dari speaker suaranya. Oh, bisa. Bisa. Ya kita mulai aja Mas Dadat. Ya, Boleh Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Sambil jalan. Saya yang operate ya, silakan Pak Yudi jadi hostnya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian, dari bangun hingga tertidur kembali semua atas rahmat Allah SWT. Begitulah kesempatan dan kesehatan yang kita rasakan pada malam ini, semuanya atas kuasanya. Mari kita selalu mengingat Allah dan kita selalu mendapat rahmat dan hidayah. Begitu juga salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, juga kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya di akhir zaman yang akan membawa kita pada syafaatnya nanti insya Allah di yaumul akhir. Baik, untuk kali ini kajian bersama Al-Mukarram Ustadz Ahmad Kainama yang kita cintai dan saya selalu merindukan, baru kali ini dapat lagi setelah sebelumnya kita yang lalu, dan atas permintaan banyak jamaah untuk kita kembali ke Ustadz Kainama lagi. Sementara kita masih Zoom dan kita harapkan nanti sudah normal kita bisa bersilaturahim secara tatap muka kepada beliau. Topik kita kali ini adalah menggunakan tauhid, di mana merupakan dasar agama kita yang secara persis diungkapkan dalam frasa la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam konsep Islam, tauhid adalah akidah yang menyatakan keesaan Allah. Karena zat Allah bukan benda yang harus disifati dengan sifat-sifat benda, karena Allah lah yang menciptakan benda-benda. Allah lah ada sebelum semua ciptaannya ini. Allah tidak dibayangkan, karena bayangan benda manusia hanya bisa menjangkau hal-hal yang biasa dijumpai, yang secara fisik ada, didengar, dirasakan dengan panca indera. Dan Allah tidak serupa dengan hal-hal demikian. Jadi konsekuensi dari tauhid adalah kita tidak bisa mensyiriki atau mensekutukan Allah. Semua nanti akan dikupas tuntas dalam kajian kali ini yang menyangkut tauhid sebagai dasar kita. Baik, Ustadz Kainama, waktu dan tempat kami persilahkan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, jazakallah khairan ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu wa sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man walah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
kama salaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'd. Dengan segala rasa syukur dan rasa senang bergabung bersama kajian yang malam ini pukul 19.30 bersama di hari Ahad tanggal 6 bulan Desember tahun 2020. Para ustadz dan ustazahku, jamaah kajian yang disayangin dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dengan tema tauhid hari ini, kita bersama-sama insya Allah akan mengetahui dan lebih mengetahui lagi, lebih mengenal lagi. Sebetulnya kita berada di mana? Hari ini saya tidak mau disebut sebagai ustadz yang mengajarkan sesuatu kepada jamaah, tidak. Saya membawa paparan. Sekali lagi, saya bukan tausiah, saya bukan ceramah, saya bukan mengajari orang, tidak. Karena yang di sini semua para tuan guruku dan puan guruku. Sekali lagi, di sini semuanya tuan guruku dan puan guruku yang sangat aku hormati, yang disayangin dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajukan paparan, yaitu bahwa sesuai dengan pembelajaran saya sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sesuai dengan pembelajaran saya sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Membuktikan bahwa Islam itu bukanlah agama 1400 tahun yang lalu. Sekali lagi, dengan segala rasa hormat, kerendahan hati, bukan untuk menyerang atau mengunderestimate atau insulting agama lain, bukan untuk menyalah-nyalahkan agama lain, mengatakan sesat-sesat, mengkafir-kafirkan agama lain, tidak. Ini adalah paparan saya, Kainama. Nama lengkap saya Agustinus Christopher Kainama dan sekarang menjadi Ahmad Kainama. Ini hasil paparan saya. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan karena semua yang saya pakai dasarnya, saya tidak mau pakai dasar kaleng-kaleng. Saya hanya pakai dasar yang valid, yang historical maupun yang theological. Sekali lagi, yang historical dan yang theological. Saya tidak pakai yang lain-lain. Saya berdasar pada itu. Jika diketemukan saya tidak valid, stop saja undang saya. Ngawur itu. Maka itu saya tidak berani. Yang pertama adalah yang historical fact. Fakta historical. Ini nanti saya selalu ajak jamaah. Saya tidak pernah ngomong. Lalu atau saya buat paparan sebagaimana saya tampilkan. Atau saya punya presentasikan gitu. Saya sudah siapkan presentasi. Saya tidak pernah lakukan itu. Saya menghindari untuk melakukan itu. Saya hindari itu. Kenapa? Karena saya ingin agar jamaah dan orang yang saya ajak bicara membuktikannya sendiri. Jadi tahu Kainama ini bohong, pembohong, ngaku bisa bahasa Ibrani, padahal tidak bisa. Ya, malah kemarin ada yang bilang saya tidak pernah disekolahkan oleh gereja. Saya nggak pernah pusing itu. Saya nggak pernah pusing dengan apa yang ada di belakang saya nggak pernah pusing. Saya nggak pernah pusing katanya Kainama cari apa supaya tenar. Udah hitam, debt collector, mau tenar. Wah, biar di YouTube ratingnya naik. Punya channel aja, jangankan punya channel, ngerti aja enggak, ngerti gituan aja enggak. Enggak ngerti. Yang pertama historical fact, fakta historis. Dan ini saya selalu dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf. Saya selalu mengajak jamaah untuk membuktikan. Bukan untuk protecting myself, tidak. Tapi agar jamaah tahu bahwa apa yang saya sampaikan ini sebetulnya adalah that's the way it is. Tidak ditambah, tidak dikurang. That's the way it is. That is a fact. Begitu. Lalu yang kedua adalah theological. Jadi yang pertama secara historical, yang kedua theological. Theological dari mana? Dari tatanan pengalaman saya waktu mempelajari teologi. Dari situ terlihat nanti Kainama ini tidak akan pernah menjelek-jelekan ayat kitab suci orang lain, tidak. Saya hanya membuka dan sekali lagi that's the way it is. Saya tidak tambah, tidak kurang. Tauhid artinya
mengesahkan, mensatukan. Dan ini kata tauhid ini menjadi kata dasar kebenaran. Sekali lagi, kata tauhid ini menjadi dasar kebenaran yang dipegang menjadi dasar kebenaran iman Islam. Sekali lagi, tauhid adalah dasar dari segala sesuatu yang dipercaya oleh umat Islam sebagai kebenaran. Banyak orang bilang, aku mencari kebenaran melalui agama. Dan semua pasti bilang, ada begitu banyak agama di Indonesia, dan semuanya benar. Silakan. Silakan. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 di negara ini, Republik Indonesia yang disayangin dan diberkahi Allah. Pasal 28E dan pasal 29. Negara melindungi setiap orang untuk bebas melakukan peribadahan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Negara melindungi, artinya apa? Tidak boleh ada satu warga negara yang beragama A, itu jelek-jelekin agama lain yang agama B, tidak boleh. Kainama tidak menjelek-jelekan. Kainama membawa cuplikan-cuplikan ayat Bible, lalu Kainama bilang, that's the way it is. Ini kebenaran. Kebenaran apa? Catatan kebenaran yang membenarkan imanku. Sekali lagi, catatan kebenaran yang membenarkan imanku yang sudah dicatat sebelum agamaku dikenal orang sebagai Islam itu sebelum. Begitu. Jadi tauhid adalah dasar dari kebenaran yang dipegang oleh muslimin di dalam iman dan berkeagamaan. Kita melangkah. Tauhid artinya tunggal, satu. Dari kata ahad. Ahad. Bahasa Ibraninya ehad. Alef, hei, dalet. 3 huruf. Ehad. Alef, hei, dalet. Kalau Arab, alif, ha, dal. Kok sama? Bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu serumpun. Langsung ya. Tauhid. Semua data sejarah menyatakan bahwa agama sejak awal dari yang paling purba sekalipun itu adalah agama yang mentauhidkan penciptanya. Agama yang mentauhidkan kreatornya, penciptanya. Loh, agama Hindu, agama Buddha lebih tua dari Islam. Tuhannya banyak. Mari kita lihat. Dengan segala rasa hormat dan cintaku yang dalam. Ini saya ingin agar direkam ini. Supaya saudara umat Hindu dan Buddha yang melihat ini tahu bahwa Kainama cinta dan sayang. Saudara sewarga negara Republik Indonesia, mari bergandeng tangan semua umat beragama, Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, Konfutse, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang ini mari kita baku sayang, gandeng tangan kuat, mari kita berjuang untuk melawan COVID-19. Jangan jauhkan, jangan lupa masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, apalagi sama koruptor tuh yang baru ketangkep 2 orang. Jaga jarak ya. Jangan sampai ntar ditanya-tanya. Kalau masih punya catatan di teleponnya hapus. Jaga jarak. Jaga jarak terutama kepada para koruptor. Ya, kita berkawan sama pejabat, tadinya bangga banget punya teman pejabat, begitu dia korup, hapus. Ya, oke, kembali lagi. Kainama suka ngaco-ngaco Kainama ini. Tauhid artinya keimanan terhadap pencipta yang satu. Dan di dalam Islam itulah kebenarannya. Tidak ada yang lain. Ternyata histori, sejarah itu mencatatnya demikian juga. Saya baru buka sama Ustazah, sudah mulai boleh minta tolong belum Ustazah? Aku sudah diperbolehkan untuk memulai minta tolong Google.
Ya, Mas Dadat. Ustaz saja. Ya. Sebentar. Siap, Tat. Ya, lalu ketik Matius spasi 6. Matius spasi 6. Sebentar, Ustaz. Matius spasi 6. Matius spasi 6. Ya. Tanda bagi yang titik 2 itu, Ustaz. Ya. 33. Oke. Matius spasi 6. Tanda bagi 33. Sebentar, saya share dulu, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ada rezeki masuk air. Iya. Ya. Inilah Ustaz. Ini yang tertulis jauh sebelum Al-Quran ditulis. Dan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia Sabda SABDA. Jadi ini sah. Saya nggak mau main yang kaleng-kaleng. Ini sah ini. Ini sah, Lembaga Alkitab Indonesia yang sah oleh negara, legal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya ini. Banyak orang bilang, Ustadz K, saudara kita yang bukan Muslim, Ustadz K, aku mau cari kebenaran Islam. Kebenaran Islam itu ada di Bible-mu, ada di Alkitabmu. Tapi kenapa Ustadz K tidak jadi Kristen? Ustadz K bilang kebenaran ada di dalam Bible. Iya. Tapi kenapa Ustadz K jadi Islam? Mari kita urut. Jangan langsung tembak aja jebret gitu, nggak bisa. Dasarnya dulu, dasarnya apa? Kita lihat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, itu sampai situ titik. Ya, sudah ya. Berarti kebenaran yang dicari adalah mencari kebenaran tentang kerajaan Allah. Sudah? Ya, langsung kita. Kebenaran Allah yang mana? Yang ada dalam Bible. Oh, berarti Ustadz K percaya kepada Bible, berarti harus jadi Kristen. Enggak. Tidak ada tertulis dalam Bible, kalau kita percaya Bible, kita jadi Kristen. Enggak. Aku di dalam agamaku yang sekarang Islam, aku seorang muslimin, mu'allaf, yang beragama Islam, itu diajarkan aku harus beriman kepada Injil. Loh, Bible kan Injil, Ustadz K. Nah ini, kita udah dapat satu ya, tauhid temanya, dan tauhidnya orang Islam itu menjadi dasar kebenaran. Kebenaran yang mana? Yang ini, kebenaran tentang pencarian kerajaan Allah. Itu orang Islam. Every single day, 5 times a day, setiap hari 5 kali, orang Islam melaksanakan, bukan cuma cari-cari, melaksanakan kebenaran. Apa? 5 kali sehari orang Islam mencari kerajaan Allah. Iya, kenapa papa ngeliat? Kan sambil dengerin nggak apa-apa dong. Tolong di mute itu. Ya udah. Ya, sudah. Sudah bisa sambung? Siap. Halo? Sudah. Sudah? Baik. Kita mencari kerajaan Allah 5 kali sehari. Dan itu bukan pencarian kebenaran, tetapi melakukan kebenaran dengan mencari kerajaan. Karena di situ ditulis, kebenaran apa? Kebenaran adalah apabila engkau mencari kerajaan Allah. Orang Islam melakukannya. Apa? Mencari kerajaan Allah 5 kali sehari di dalam kebenaran. Apa kebenarannya? Yaitu bahwa Matius 6:33-nya diganti ya Ustaz. Diganti ya Ustaz. Diganti. Markus spasi 12. Aduh, siapa ya ini ya? Sebentar. Papa. Ya Papa. Papa lagi bicara dulu ya nak. Sabar ya. Anak saya itu Ustaz kalian. Nggak tahu. Markus spasi
12 tanda bagi 29 itu udah ada tuh Ustaz. Ya. 12:29 itu Ustaz. Jawab Yesus. Nah, informasi kita dapat dari nabi yang terdekat dengan Rasulullah. Namanya Yesus. Hukum yang terutama ialah, ini kebenaran yang terutama nih dalam mencari kerajaan Allah ini ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu tauhid. Benar nggak? Inilah kebenarannya. Dan kebenaran Islam yang tauhid itu, yang menjadi dasar kebenaran agama Islam itu bukan dimulai ketika Rasulullah mengabarkan Islam melalui Al-Quranul Karim, melalui hadis 1400 tahun yang lalu di Mekah, Madinah. Bukan. Sebelum itu sudah dikabarkan kebenaran itu. Apa? Tauhid. Kebenaran itu tauhid. Tauhidnya siapa? Pencipta. Namanya siapa? Allah. Yesus gak pernah bilang yang lain. Dia bilang Allah. Nah, sebelum Yesus kan ada Nabi, Ustadz. Siapa tahu ada kebenaran yang lain selain tauhid. Baik. Tauhid adalah kebenaran yang dicari olehmu. Tauhid adalah jalan untuk mencapai kerajaan Allah. Tauhid, tidak ada cara lain. Ya, Yesus bicara itu. Oh, Yesus itu kan kalau menurut orang Kristen Tuhan, terserah. Saya tidak paksa orang. Tapi orang Islam juga percaya kepada Yesus. Disebutnya sebagai Isa ibnu Maryam dan Isa alaihissalam. Isa al-Masihu. Ini secara teologis dan historis. Benar ya? Rasulullah itu secara historis ada? Ada. Jesus itu secara historis ada? Ada. Terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua, teologis. Ini ayat Bible ini teologis dan historis. Berarti Ustadz K udah tahu bahwa Yesus itu mengajarkan tauhid. Kenapa Ustadz K tidak jadi Kristen? Malah jadi Islam sekarang. Karena aku melihat bahwa yang kamu pegang itu namanya Bible. Orang Islam disuruh percaya kepada Injil, bukan Bible. Loh, Bible itu Injil. Nah, ini kita lari ke situ. Ini susunan ya para ustadzku dan para ustazahku yang mulia dalam kajian hari Ahad tanggal 6 Desember 2020 yang disayangin dan diberkahi Allah. Ini urut-urutannya. Temanya tauhid. Tauhid menjadi dasar kebenaran iman agama Islam. Tauhid. Ya. Lalu saya bilang iman kebenaran ini bukan kebenaran yang sepihak, yang hanya diklaim oleh orang Islam menjadi kebenaran tauhid itu. Tidak. Sejak awal itu sudah kebenarannya tiada yang lain. Dan historically, theologically tercatat dengan legal, dengan fact, dengan benar, dengan valid, ya. Satu sudah terbukti bahwa tauhid itu sejak dulu. Markus 12:29 ini dalam bahasa aslinya begini. Maaf ya. Ini nih bahasa aslinya para ustadzku, para ustazahku, aku mohon maaf. Aku terpaksa ngomong ini bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya adalah Vayomer Yeshua atau Ledaber Yeshua. Yeshua berbicara atau menjawab. Fayehi bisa juga. Nih, saya terusin ya, Yeshua. Shema Yisrael. Ya. Shema Yisrael. Artinya, dengarlah hai orang Israel. Shema Yisrael. Adonai Elohenu. Allah. Elohenu. Allah kita. Allah. Elohenu. Adonai Ehad. Apa tuh? Yang mirip. Kedengaran nggak? Adonai Elohenu. Adonai Ehad. Elohenu Ehad. Allahu Ahad. Allahu Ahad. Ini ucapan ini terjadi kurang lebih pada tahun 30, antara tahun 30 sampai tahun 32 Masehi. Di satu tanah yang namanya Tanah Galilea Yudea, yang sekarang dikenal dengan negara Israel, yang diklaim atas tanah orang-orang Palestina. Tempatnya itu di dekat
Danau Galilea sekarang, Galilea. Ya ada ustadz yang udah pernah pergi ke sana tuh. Danau Galilea. Ada satu danau tapi kayak laut. Teberau orang bilang, Tiberias. Kayak macam nama gereja tuh. Tiberias. Teberau itu Galilea, Teberau, Tiberias. Daerah ini namanya Tiberias. Ya di situ. Nah dia ngomong di situ. Antara tahun 30 sampai 33 Masehi. Clear historikalnya, clear teologikalnya. Yesus tidak pernah mengajarkan yang lain. Yang diajarkan adalah tauhid. Lanjut ya. Lanjut. Bible itu saya tadi bilang, orang Islam tidak percaya kepada Bible, percayanya kepada Injil. Kenapa? Bible itu Injil? Bukan. Ustadzku mohon diketik Lukas spasi 1 itu saja. Tadi sudah dibuka ya. Lukas spasi 1. Langsung klik aja Ustadz. Langsung klik. Ya, di situ ada Lukas 1 TB tampilan pasal Alkitab Sabda. Mohon diklik ya Ustazah atau Ustadz. Mohon maaf kayak nama susul terus nih. Kayak nama repot. Baik. Jazakallah khairan. Mari kita lihat. Di situ ada di atas sudah tulisan bold, tebal, Lukas 1, betul? Kalau ini Injil, lihat di bawahnya ada tulisan miring itu yang di italik gitu. Di bawah Lukas pas, ke atas Ustaz, ke atas. Ustazah, maaf. Yang di atas Lukas 1 pas bawahnya. Apa itu bacanya? Nah, itu yang miring. Pendahuluan. Kitab suci ada pendahuluan. Injil itu firman Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, Jesus. Orang Kristen kok yang ngomong Yesus itu Injil. Injil itu Alkitab. Injil itu firman Tuhan. Masa pakai pendahuluan? Ini mau ngelamar kerjaan apa mau ngasih? Enggak, bukan penghinaan, bukan. Loh, mereka yang tulis kok. Ini kan Bible yang tulis. Bukan Kainama, bukan orang Islam. Bible ini. Ini Bible. Kenapa pakai pendahuluan? Ini firman Allah atau apa? Ini firman Allah atau apa? Saya nggak pernah hina-hina Bible. Saya buka kepada semuanya dan saya muliakan. Kainama itu muliakan Bible. Ke bawah ya Ustadz ya. Ke bawahnya Theophilus yang mulia tuh. Oh, kelebihan Ustadz. Nah itu. Theophilus. Bukan bismillah. Kalau ini firman Allah, harus ada biismi Allah. Karena ini tulisan dari Allah. Maka disebutlah biismi. Dan dalam nama, Isa itu nama. Be in the name of, biismi. In the name of what? Allah. Disambung. Bismillah. Ini lihat, Theophilus. Theophilus itu Tuhan. Theophilus itu nama Allah. Yesus tadi bilang nama Tuhan siapa? Yang tadi tuh Markus 12:29. Inilah hukum yang pertama. Allah A besar L H. Ini ngapain ada Theo di sini? Terus ya Ustadz ya, Theophilus yang mulia. Dia mulia itu. Ini aja udah jelas ya. Bible itu bukan Injil. Bible itu catatan tentang Injil, gitu. Lihat itu tulisannya. Theophilus yang mulia, bukan Allah. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Sekali lagi, banyak orang telah berusaha menyusun. Banyak yang nulis, Bible itu banyak yang nulis. Injil, Yesus, Bible banyak. Orang dia yang bilang kok. Banyak orang yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Banyak benar berarti yang udah nulis. Setiap peristiwa ditulis. Dan oleh orang yang berbeda-beda, yaitu saksi mata. Saksi mata kan bukan satu orang. Ribuan, bos. Ya. Dan pelayan firman. Pelayan firmannya berapa banyak? Banyak benar. Pelayan firman tahu apa? Aloysius. Tahu nggak artinya pelayan firman? Pendeta atau romo. Iya dong. Mereka yang naik di atas mimbar membacakan firman Tuhan, benar? Disebutnya pelayan firman. Banyak apa sedikit? Iya, pewarta itu banyak apa sedikit? Banyak.
Lanjut sebelahnya. Karena itu, perhatikan ini intinya nih. Tauhid nih di sini intinya tema hari ini. Karena itu setelah aku, ini bukan firman Allah. Karena itu setelah aku menyelidiki, ini bukan firman Allah. Ini hasil penyelidikan. Ayolah baca dong. Kainama nggak menghina, kainama nggak menghina. Enggak, wallahi. Baca sendiri aja. Karena itu setelah aku menyelidiki, tuh di 1.3 biru tuh, sebelahnya tuh. Ya. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, ya, dari asal mulanya, aku mengambil keputusanku. Ini firman Allah. Ada yang mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, Theo. Kan Theophilus di atas. Theo, aku bikin penyelidikannya, bikin riset. Nanti aku tentukan areanya. Mahasiswa kan gitu, kalau menulis. Entah itu skripsi, tesis, disertasi. Kan ada harus area yang dibatasi. Areanya di mana? Yang tadi saya bilang, Yudea, Galilea, Yerusalem dan sekitarnya, ya, tanah Palestina, itu areanya. Nah dari area ini kan timbul kasus, benar nggak? Kasus itu yang dia bilang tadi, peristiwa-peristiwa di antara kita. Kasus itu, sampel, ya. Dari kasus maka orang bisa mengambil hipotesa, benar nggak? Hipotesa dikumpulin, ya kan? Lalu jadilah konklusi. Konklusi itu digabung, lalu dia mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu, Theo. Ini adalah apa? Buku riset yang dipersembahkan oleh sang penulis yang namanya Lukas kepada seorang kaisar yang hidup antara tahun 100 sampai 121 Masehi, namanya Theophilus, yang berkuasa di Roma. Udah ya? Bukan saya yang bilang. Bible bukan Injil. Bible is Bible, Injil is Injil. Bible mencatat beberapa bagian dari Injil. Sudah jelas ya? Apa itu bagian dari Injil? Kita mulai sekarang. Bismillah. Ya, oke ya. Ustadz, maaf di sebelahnya boleh nggak aku dikasih Google yang masih kosong? Google masih kosong, Ustadz. Iya baik. Tulisnya Arabic Bible, Ustaz. Ini sama Bible juga kan? Berarti gua nggak salah ya? Saya nggak salah ya? Arabic Bible, klik. Arabic. Itu paling atas ada tulisan Arabic, garis miring English Online Bible, klik. Coptic Church ya, klik. Kita mulai sekarang. Nah ini kita mulai nih Ustaz. Ini sah Ustaz. Ini nggak main-main. Aku membuktikan dua dijadikan satu. Historical and theological. Di dalam theological ini ada biblical. Bukti-bukti sejarah dari kitab-kitab tertua di bumi ini. Yang paling atas itu ada tulisan Genesis, Ustaz. Genesis tuh. Itu online Bible ke bawah tuh sebelah kanan tuh ada tulisan biru Genesis. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ke bawah enggak, aku cuma mau kasih lihat. Nah itu ada Genesis ya. Genesis itu bahasa aslinya Torah. Torah itu adalah kitab yang paling tua di muka bumi ini, yang ditulis sekitar antara tahun 1300 sampai 1500 sebelum Masehi. Sekali lagi, antara 1500 sampai 1300 sebelum Masehi. Ya, mantap. Udah ya, berarti ini valid ya. Saya nggak mau ngarang-ngarang. Ini valid. Saya ingin di kotak itu ada tulisan passage. Di atas itu ada kotak putih, terus ke atas sebelah kanan tuh ada tulisan passage. Di sebelahnya, di bawahnya online Bible itu loh Ustadz. Iya. Itu ada passage. Ya, bisa diganti itu Ustadz. Iya. Ya, mari kita ganti dengan yang pertama. Tulisannya JAMES, James spasi 2, James spasi 2, lalu tanda bagi, James spasi 2, tanda bagi 23. Kalau sudah, James
spasi view. Di sebelah kanan tuh ada tulisan view, V-I-E-W, view. Ya, klik. Saya ingin yang bisa baca Arab, tolong bacakan Ustadz, mohon maaf. Bisa baca? Bisa. Gedein. Jangan saya yang baca maksudnya Ustadz, nanti saya dibilang bohong. Itu di bawah. Ya itu kan udah tampil kan, udah view. Saya ingin agar ada Ustadz atau Ustazahku di sana yang membacakannya untukku, supaya aku tidak dibilang bohong. Halo Ustadz, coba. Ya. Tafadhol Ustazah. Wa tamal kitabul qailu fa'anna Ibrahimu billahi fahusibalahu birawatu ayya khalilallahi Yaqub. Allah. Itu yang Yakub di bawah tidak dibaca Ustadz, itu nama kitabnya. Syukran Ustazah. Sampai khalilallah. Ya, jadi agama yang pertama-tama menurut Bible yang paling tua ini, ya, adalah agama Bapak Abraham. Ya, karena di sana ditulis watamal kitabu. Itu, ya. Lako ilu, ya. Falaman Ibrahimu billah. Itu ada terus, ya. Ibrahimu billah. Ibrahim itu orang yang beriman kepada Allah. Tidak ada agama Yahudi. Saya jadi ini naluri Ambon suka timbul tiba-tiba nih kalau gini. Orang banyak so tahu banget gitu loh. Ada 3 agama samawi, Islam, Kristen, Yahudi dari Hong Kong. Sejak awal tidak ada agama Yahudi. Adanya agama yang percaya dan beriman kepada Allah. Ibrahimullah. Apa itu? Ibrahimu ilallahi. Ya kan? Bukan. Sorry. Mana tadi? Qalu fa'amana Ibrahimu billah. Fahusiba lahu ya, wadu'iya khalilullah. Ibrahim itu khalilnya Allah, sahabat Allah. Dan agama itu agama yang menyembah Allah. Sejak awal, orang Yahudi itu bukan menyembah Allah. Yahweh dia bilang. Pernah dengar gak itu? Yehova, Yehuwa, Yahweh. Enggak. Sejak awal kitabnya sendiri yang bilang bahwa Ibrahim menyembah Allah dan disebut sebagai Halilullah. Halilnya Allah, sahabatnya Allah. Demikian ya. Terus Ustaz. Nanti kita tukar lagi ininya. Kotak itu aja, passage yang tadi itu diisi ya. Lalu apa yang ditekankan di dalam agama-agama sebelum agama Islam itu diperkenalkan oleh Rasulullah dikabarkan bukan diperkenalkan, dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Sebentar, kita passage-nya itu diganti dengan ini agak Genesis spasi 12 tanda bagi 3. Kok ini? Bukan Ustaz, maaf. Afwan. Exodus, maaf Ustaz, maaf ya, jangan. Ya. Genesisnya diganti. Exodus spasi 3 tanda bagi 15. Exodus spasi 3 tanda bagi 15. 6. View. Wa qala Allah. Waduh, mana? Sudah ya? Ustazah boleh dibacain nggak? Ustazah boleh baca lagi nggak? Jangan marah ya. Waqalallahu. Ustadz boleh nggak di? Waqalallahu yudhali Musa hakadha taqulu li bani Israila yahwahu lahu baca, jangan marah. Lahu Ibrahim. Ustazah boleh nggak Ustadz?
Ustaz. Ya. Kemana, Dad? Boleh dibacain nggak, Ustaz? Ya. Supaya saya jangan yang baca. Wa Jangan- qala Allahu Ya. ya Musa. Sejak awal kitab suci mencatat bahwa yang berbicara itu Allah. Tadi kita baca siapa yang berbicara itu siapa? Tadi yang pendahuluan. Lukas. Lukas. Theo, kita jujur lah. Ayolah kita jujur. Ayolah kita jujur. Kitab suci harus Allah. Ini buktinya. Wa qala Allah, silakan Ustazah teruskan. Wa qala Allahu ya Musa hakadza taqulu li bani Israil. Iya. Yahwah lahu Iya. Yahu lahu ba'akum lahu Ibrahima wa lahu Haqa wa lahu Yaquba arsalani laikum hadasmil Mila li abadi wa hadza zikri Allah dauri fadauri. Allahu Akbar. Wa qala Allah kepada Musa, dan Allah berkata kepada Musa, kamu bilang gini sama orang Israel itu, ya. Seperti ini. Taqulu li bani Israel. Kamu nanti bilang gini ya Musa. Allahmu itu Allah Ibrahimu, Ishaq, Allah Yakub. Itulah namaku selama-lamanya. Namanya siapa? Allah. Ya. Ibrahimu, lahu Ibrahimu, Ishaq, lahu Ibrahimu, lahu Yakub. Udah ya. Allah harus ada. Nama Allah harus ada. Dan dia saja, tidak ada yang lain. Ya, sekali lagi, tidak ada yang lain. Dan bukti dari tauhid itu dijalankannya, sekali lagi kita masuk ya, melangkah ya. Temanya tauhid. Tauhid itu menjadi dasar kebenaran umat Islam. Dan kebenaran umat Islam ini yang menuntun umat Islam untuk mencari kerajaan Allah. 1 hari 5 kali. Dan ini semua dicatat secara historical dan teologikal. Kepada siapa? Allah. Allah. Sekali lagi, Allah. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kebenaran Islam sudah ada sejak dulu? Yaitu mencari Allah dengan segala kebenarannya. Passage yang tadi diganti dengan sebentar ya. Genesis. Aduh, di mana dia? Genesis spasi 20 tanda bagi 17. Spasi 20 tanda bagi 17. Agamanya sejak awal apa? Tuhannya sudah tahu ya, tauhid. View sudah Ustazah? Atau Ustaz? Sudah. Baik, silakan dibacakan lagi. Silakan dibacakan. Saya senang kalau dibacakan. Supaya saya nggak dibilang bohong-bohong. Ya. Sholat Ibrahim. Sholat ya. Ya. Sholat Ibrahim. Ibrahim sholat. Ilallah. Fasyaqallah. Terus? Fi imalika. Wa mra'atahu wa jawariyahu fawalladna. Amin. Udah sampai situ, Ustaz. Cepat. Agama Ibrahim adalah agama yang tauhid, menyembah kepada satu Tuhan namanya Allah, dan itu kebenaran
sejak awal dan itu kebenaran Islam sekarang. Apa tandanya? Tanda agamanya sejak awal adalah agama yang melakukan sholat kepada Allah. Fasala Ibrahimu ilallah. Ibrahim itu sholat. Ibrahim itu sholat. Ini kebenaran, bos. Maaf, engkau suka atau tidak? Engkau senang atau tidak? Ini kebenaran, bos. Bapak Ibrahim gak pernah ajarkan yang lain. Sholat kepada Allah. Ada kasih tahu tulisan Allahnya di mana? Kasih tahu, Aloy. Jamaah yang disayangin dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut lagi, terus bahwa agama sejak awal tidak ada yang lain. Sholat, agama yang sholat kepada Allah yang tauhid. Sekali lagi, agama yang sholat kepada Allah yang tauhid. Udah ya? Passage-nya ganti, Ustazah. Terus kita akan gali dari kitab yang lebih tua daripada Bible. Daripada Al-Quran. Namanya Bible. Ketiknya ini PSALM, Ustazah. Maaf, Ustaz. PSALM spasi 72 tanda bagi 20. Ya, silakan. Dah. Wah, nggak bisa. 19. 72 tanda bagi 19. 19. Oke. Tampilkan. Itu ada kalau kita gedein itu ada bagian setelah titik gitu. Tapi kalau membaca dari depan nggak apa-apa. Silakan Ustazah. Wa mubarakasmu majtihi ila dahri walitam talia ya walitam taliyal ardu kama ya kullaha mim majdimi amina thumma amina thumma tammat salawatu darabni yamsa. Ya, baik. Tamat, ya, nggak ada u-nya, itu tamat itu tanda mati. Tamat salawatu, asik. Salawatu Dawuda ibnu Yasa. Daud sholat. Ustazah kalau lihat di bawah itu, di belakang itu yang paling kiri itu ada tulisan tamat, artinya selesai. Salawat itu dibacanya sebetulnya bukan salawat tetapi salat. Karena apa? Karena kita ingat di dalam surat Al-Baqarah ayatnya yang kedua. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh, ayat yang ketiga. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Aladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Nah, huruf sholat di dalam ayat 3 Al-Baqarah itu ada wawunya, benar nggak? Ya. Ustazah. Ya. Ada wawunya, tapi wawunya tidak dibaca. Bacanya bukan salawuta, bukan salata. Benar? Zalikal kitabul la raiba dan muttaqin. Aladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Padahal di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 3 itu ada wawunya. Coba lihat deh. Ada wawunya itu. Nah, ini hanya membuktikan, saya bukannya sok-sok brainwashing atau mempengaruhi orang, enggak. Daud sholat, Ibrahim sholat, Ishak sholat, Ismail sholat, Yakub sholat. Tadi kita udah baca. Lagi deh kalau gitu yuk. Lagi yuk. Sholat adalah tanda agama yang benar. Agama tauhid, begitu ya. Bentar. Ada yang seru nih, ada yang seru itu kalau kita baca ini. Tulisannya di passage itu Jonah, Jonah.
Zona spasi 2, tanda bagi 1. Tanda bagi 1. Iya, view. Ini asik nih. Ustazah boleh nggak dibacain tuh? Bentar. Ya. Ustaz. Ya. Fas apa? Fasolla. Ya. Fasolla. Yunus. Fasolla. Nanu illa rabbi ilahi min jawfil hud. Betul ya? Tahu nggak ini cerita tentang siapa? Fasolla yunanu illa rabbi ilahihi min jawfil hud. Putih. Tahu nggak ini cerita tentang siapa? Yunus di dalam perut ikan itu ngapain? Tuh yang depan tuh lihat. Fasolla. Yunus di dalam perut ikan sholat. Yang nulis siapa? Ya kitab Yunus. Ya tapi Yunus ini yang tulis. Jonah itu Yunus. Nabi Yunus mengakui, aku di dalam perut ikan ngapain? Salat. Ya berarti segede apa Ustadz? Ustadz nggak mungkin, mana mungkin katanya Nabi Yunus bisa sholat dalam perut ikan. Emang lu ada zaman itu? Ya terserah Yunus. Yunus yang ngalamin. Dia tulis bahwa di dalam perut ikan itu fasola yunano. Yunus sholat di dalam perut ikan jaufil huti. Perut ikan dia fasola. Ini seru deh kalau gini-gini nih. Asik saya. Wih, Ustadz mah ngarang-ngarang. Mana mungkin Yunus sholat pakai gerakan-gerakan gitu? Sholat. Orang dia ngomong. Kalau nggak percaya jangan percaya sama gua. Tanya Yunus. Ngapain dia dalam perut ikan? Ya. Lagi terusin. Bahwa sejak awal tidak ada yang lain. Hanya ada satu agama yang sholat kepada Allah yang tauhid, titik segede kelapa. Wih, udah titik segede kelapa lagi. Gimana ini? Titiknya segede kelapa. Udah nggak bisa nulis yang lain, titik segede kelapa. Ustadku, itu passage-nya ganti lagi, LUKE 1 tanda bagi 8. LUKE, nanti kita tutup dengan sesuatu yang boom gitu. LUKE 18. Naam, view. Oke. Baik. Fabaina mahuwa yakhanu fi naubati firqatihi amama siapa? Amama apa? Amamallahi, di hadapan Allah. Ini tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria memimpin umat, dia berdiri di depan dan melakukan gerakan-gerakan di hadapan Allah, amamallahi. Lalu yang 8-nya itu yang tadi di passage itu diganti 10 Ustaz, mohon maaf. Luke 1 tanda bagi 10. Ya, kita sambung tadi bacaan yang tadi. Ya, ini di ayat 10, di ayat 10-nya. Wa kana kullu jumhuri syabi yusoluna dan waktar bahu yusoluna, artinya Nabi Zakaria mengajak umat untuk sholat amamallah, di hadapan Allah. Nabi Zakaria adalah ayah dari Nabi Yahya alaihissalam yang dikenal oleh saudara Kristen sebagai Yohanes Pembaptis. Lalu sebetulnya intinya di mana? Ustaz mau ngomong apa ini? Aku cuma mau bilang, ketika ada orang yang mencari kebenaran Islam, jangan baca dari Al-Quran dulu. Karena belum tentu engkau juga beriman kepada Al-Quran dan engkau belum bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam bahasa Arab. Allah membukakan jalan engkau untuk kenal dengan kebenaran Islam. Lewat apa? Lewat kitabmu yang sudah diterjemahkan itu. Ya, begitu ya. Oke. Ustadz ke ini boleh nggak ke Google kosong?
Ini jangan ditutup, Ustaz. Ini jangan ditutup, tapi ke Google kosong. Jangan marah ya, Ustaz. Jangan marah. Siap. Ya. Lukas spasi 2 21. Lukas spasi 2 21. Baca yang keras. Baca yang keras, Adek. Adek baca yang keras. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Yesus di sunat. Udah, langsung. Yang tadi Lukas 2:21 diganti, Ustaz. 21-nya diganti 46. 21-nya diganti 46. Iya. Sudah ya? Oke, baik. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim. Kalau orang Kristen bilang, petinggi-petinggi Kristen itu, Katolik itu apa? Alim ulama? Romo, pastor, bruder, suster, pendeta, majelis, diaken, penatua. Kamu pernah dengar di gereja mau bilang alim ulama? Pernah? Baik. Ada satu nama yang kau percaya sampai sekarang menjadi Tuhan, dan seluruh saudaraku tersayang Kristen Katolik percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Katolik belajar di Baitullah, duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Tuhannya orang Kristen dan Katolik mempertanyakan banyak hal kepada alim ulama. Kalau kamu dengar alim ulama itu agamanya apa? Islam. Oke? Ini bukan mengarahkan ya, bukan leading mind, bukan ya. Baik ya. Di mana ini Baitullah dan di mana Yesus yang disunat tadi? Setelah umur sekolah ini belajar, Ustadku Lukas 2:46-nya diganti dengan tulisan BEIT spasi MIDRASH bukan N, MI Mike ya. MIDRA itu ada di bawah tuh, Beit Midrash. Nah, ya, silakan buka aja boleh Beit Midrash. Wikipedia juga boleh. Lebih ini ya, lebih umum ya, lebih ya. Udah, Beit Midrash apa tuh katanya? Apa katanya Beit Midrash? Apa katanya? Beit Midrash juga dilafadzkan sebagai Beit Midrash. Beit Midrash tempat studi harafiah, rumah pendarasan atau rumah belajar. Ya, Yesus belajarnya di sini nih. Dalam bahasa Ibrani, tempat juga mencakup sebuah Beit Midrash dan sebaliknya. Istilah Arabnya apa? Apa itu? Kamu baca. Istilah Arab? Madrasah. Yesus Tuhannya orang Kristen dan Katolik itu santri. Bukan saya yang bilang. Lukas 2:46 bilang Yesus itu santri. Dia belajar karena dia mencari kebenaran. Tentang apa? Allah yang tauhid. Itulah jalan untuk mencari kerajaan Allah. Terpenuhi nggak semua itu? Terpenuhi nggak gini apa? Gini. Saya nggak pernah jelek-jelekan Kristen loh. Saya nggak pernah jelek-jelekan Bible. Semua terpenuhi. Semua terpenuhi. Di dalam apa? Di dalam Islam, nak. Di dalam Islam. Begitu ya. Lanjut. Beit Midrashnya udah. Lanjut biar cepat, biar bisa kita. Intinya saja bahwa Islam bukan agama 1400 tahun yang lalu. Islam adalah kebenaran tauhid Allah sejak awal. Sejak awal. Oke? Udah. Lalu sebetulnya yang diajarkan Yesus itu apa? Karena orang Islam di dalam Al-Quran diajarkan untuk beriman kepada kutubihi, kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, Torah, Zabur, Injil. Berarti dia harus belajar. Orang Islam harus beriman kepada apa
yang diajarkan Yesus melalui Injil. Benar nggak? Sepakat ya? Baik. Apa yang diajarkan Injil? Kalau emang ini adalah kebenaran, kau ikut Yesus atau enggak? Orang Kristen kan Katolik dibilang mengikuti Yesus. Kau buktikan hari ini kau ikut Yesus apa enggak? Baik. Yang tadi Ustadz, mohon maaf, yang Arab, Arabic Bible. Arabic Bible. MARK spasi 1 tanda bagi 14. MARK, iya, view. Silakan dibacakan. Wow, dahsyat ini Yesus nih. Ini ajaran Injil asli Yesus, bukan saya yang bilang. Silakan ya Ustazah, mohon maaf jangan marah ya. Wabah uslima Yuhana ja'a yasu'u ilal jalili yakrizu bisyarati malakutillah. Iya. Wa ba'da ma Yohanes, setelah Yohanes itu ada urusan dengan pemerintah Roma, ditangkap dia. Maka Yesus ke Jalil, dia pergi ke Galilea. Yakrizu diisi untuk menggambarkan malakutillahi, berita dari Allah, kabar dari Allah yang disebut Injil. 14-nya diganti 15 ya Ustadz. 14-nya diganti 15. Nah, tampilkan. Ya baik, kita baca sama-sama ya. Wa yaqulu qad kamala zamanu. Ya kan? Zamanu wa malakutullahi fatubu aminu Injil. Berimanlah kepada Injil. Kamu mau beriman sama Injil? Kamu buktikan sama saya kamu beriman sama Injil? Saya nggak suruh kamu masuk Islam. Saudaraku, aku tidak pernah suruh orang-orang masuk Islam. Saya suruh orang beriman kepada Injil. Baik, kita mulai ya. Mari ini kita mulai beriman kepada Injil. Wah, Ustadz kayak kacau ini. Kita undang untuk jamaah, dia malah beriman kepada Injil. Baik, apa yang harus dilakukan untuk beriman kepada Injil? Baik, itu diganti marknya, yang 15-nya diganti 35 Ustadz. 35. Ini dia. Mari beriman nama Injil. Buktikan orang Islam atau orang Kristen yang beriman nama Injil. Silahkan. Mari kita baca. Wafi. Silahkan Ustazah. Mohon maaf ya. Subhi bakiran ya. Dan qama wa kharaja wa madha illa maudhi'i khalai wa kanu yusalli hunaka wa fi subhi subuh. Oke ya. Wa fi subhi subuh. Dakir ya. Jida'a kama wa kharaju wa mada ila maudi halai wakana yusoli hunaka. Hunaka itu apa? Apa? Dia. He do something. Hunaka. Huwa itu he is. Hunaka. Yesus itu subhi yusoli. Ayo kamu beriman kepada Injil. Tadi dibilang kan, Yesus yang membawa Injil dan engkau harus beriman. Tadi kita udah baca ya. Ya, yang di Markus 1:15 tadi ya. Ya kan? Ya. Bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Biinjili, ya. Kamu percaya nggak sama Injil? Baik, kalau kamu percaya kepada Injil, kita buktikan orang Kristen apa orang Islam yang percaya kepada Injil. Orang Islam sama seperti Yesus. Wa fi subhi yusoli hunaka. Kita nih. Kita mengikuti ajaran Yesus.
Nanti boleh buka. Kitab Markus pasal 1 ayat 35. Supaya nggak ganggu-ganggu itu, nggak pusing itu. Kitab Markus pasal 1 ayat 35. Baca. Baca nak. Baca yang keras, sayang. Baca nak. Baca saudaraku. Markus. 1. Matius. Itu Matius. Markus lah. Bukalah MARK. Markus di setelah Matius dong, bos. Matius Markus 1 ayat 35. Baca nak. Artinya yang keras. Subhi itu Yesus yusolu. Yusoli. Ketemu nggak sih? Markus. Iya. Markus sudah 26 udah mau habis. Nah, Markus 1 ayat 35. 29. Baca yang keras. Baca yang keras saudaraku. Baca yang keras. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Subuh pagi-pagi benar hari masih gelap. Wa fi subhi Yesus yusoli. Engkau yusoli. Every single day engkau yusoli. Ayolah. Udah, sambung. Sebentar ya. Oh, saya senang sekali kalau udah baca kayak gini nih. Yesus sholat subuh lah, udah. Itu kuncinya. Ajaran Injil itu apa? Dimulai dengan yang tadi, ehad Tuhannya, ya, yang Markus 12:29 itu. Itu bukti bahwa Islam tidak pernah menjadi agama baru. Tauhid itu yang dipegang oleh Islam dikembalikan pada zaman Rasulullah SAW karena pada saat itu sudah banyak orang yang keluar dari rel tauhid. Ya, dikunci dengan ini kitab Markus pasal 1 ayat 35, ya, yaitu apa? Tandanya orang yang benar mencari kebenaran dan berada di dalam kebenaran, mencari kerajaan Allah, mereka melakukan agama yang sejak zaman Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam telah ada. Agamanya apa? Agama tauhid. Tauhid apa? Nama Allah. Allah itu Tuhan yang disembah oleh agama tauhid. Agama yang tauhid ini menyembah Allah yang satu dengan cara apa? Agama yang menjalankan yusoli. Kita udah berapa kali baca sholat tadi? Setiap ayat bilangkan sholat. Ya. Sholat aja, ya. Sebentar. Apa nama agamanya kalau gitu? Yesus mengajarkan agama Kristen? Sudah jelas enggak ya? Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Dan nabi-nabi sebelumnya tidak pernah mengajarkan agama Yahudi. Kita bicara tentang 3 saja. Ya jamaah, di hari Ahad tanggal 6 Desember 2020 yang disayangin Allah Subhanahu wa taala. Boom, ini dia aku mau bilang. Matthew itu tadi Arabic Bible ya. MATTHEW, Matthew MATTHEW, ada haknya Ustazah. MATTHEW. Matthew pakai H, Matthew, ya, spasi 5.29, 9, maaf, iya 9. Tampilkan view, lalu kita baca sama-sama. Sepeda sih. Tuba. Apa itu? Silakan Ustaz. Lisoni'is salam. Mana dia? Salamil ya. Tuba Ladahum abana'a Allah yud'ana. Benar ya? Yud'ana. Mohon digedein ya Ustaz ya. Kita lihat itu yang dari mulai kanan sekali. Ya betul ya? Ya. Lisani. Oh, lisani. Ya udah. Ya. Itu
Setelah kata-kata lisani, di sebelahnya itu ada salam. Ada huruf itu. Ada huruf batas lalu salam. Iya, baik. Kita sambung ya. Coba baca pelan-pelan dari sebelah kanan. Tuba lisani Islam. Sekali lagi. Tuba lisani Islam. Apa itu? Islam. Sekali lagi saya baca ya, sekali lagi. Tuba lisani Islam. Apa agamanya itu? Islam. Allahu Akbar. Yesus beragama apa itu? Islam. Tuhannya namanya siapa? Lihat ke kiri lagi itu. Agama Islam menyembah siapa itu? Allah. Allahi. Agama Islam tertulis dalam Bible. Agama Islam adalah agama Yesus. Agama Islam adalah agama Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Ismail, Bapak Yakob, Bapak Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda, dan semua 12 keturunannya. Sampai Musa, Harun, sampai lari ke Yochebed, sampai lari lagi ada Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, Amos, Obadja, Nahum, Mika, Maliaki, sampai ke Bapak Zakaria atau Nabi Zakaria alaihissalam, papi dari Yohanes Pembaptis atau Yahya alaihi salam. Agamanya apa? Yesus bilang di sini terang-terangan. Saya mau ini direkam lu beneran, bukannya ini ya. Ustadz di Ustadz dan Ustazah yang di kajian, aku baru buka sekarang loh. Coba cari deh di YouTube aku. Nggak ada, aku nggak pernah. Ini fresh untuk Ustadz dan Ustazah. Alhamdulillah. Masya Allah. Yesus agamanya apa? Itu segede lem gambreng ditulis di situ. Jika ada orang yang mencari kebenaran agama dan kebenaran beragama, lihat kepada pembawa agama. Siapa? Nama-nama yang tersebut di dalam kitab suci. Lihat kebenaran beragama adalah agama Islam. Terakhir, Ustadz dan Ustazahku yang disayangin dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon untuk buka Google baru. Ya. Sebagai penutup. Ketik tunggu sebentar. Apa namanya? Song of Song. Song of Song. Song of Song. Spasi 5, spasi in Hebreu. Song of Song. Itu Mekon Mamre itu ada, Ustaz. Klik yang Mekon Mamre, Ustaz. Mekon Mamre. Pilihnya Mekon Mamre, udah. Di scroll ke bawah, Ustazku, mohon maaf ya Ustazah, jangan marah. Sampai cari angka 16. 16, ini baru 15 ya. Oh dah 16 ya, Alhamdulillah. Baik Ustadzku, mohon maaf jangan marah. Itu ada tulisan angka 16, di sebelahnya his mouth. Ya, kita lihat yang ke sebelah kiri Ustazah. Itu ada yang seperti gelas, lalu ada seperti tongkat yang di bold. Ini baca huruf Ibrani dari kanan ke kiri ya Ustadz, bukan dari kiri ke kanan. Ya lewat, geser ke kiri, enggak lewat lagi. Lewat, enggak lewat. Setelah koma, itu ada yang seperti bangku, seperti kursi, seperti bangku ada sandaran, lalu tongkat ada titiknya, ada koma kecil di atas, lalu ada roti tawar, sebelum titik koma. Saya mau di bold. Ya, Ustadz. Nah.
Sebentar ya. Ini di bold. Kopi udah Ustadz? Udah. Keluar dari sini, buka Google baru, Google Translate. Iya, Google Translate udah. Nah, di atas itu ada Inggris, Indonesia. Inggrisnya diganti Ibrani, Ustadz. Ibrani. Nah, Ibrani. Indonesianya diganti Arab, Ustadz. Arab, iya. Masukkan yang tadi di copy, Ustaz. Muhammad. Insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Aku tidak pernah paksa orang untuk jadi Islam. Aku tidak pernah menjelek-jelekkan agama Kristen dan Bible. Kainama ini tidak pernah melakukan hal yang hina seperti itu. Kainama tidak pernah menghina orang Kristen dan kitabnya. Aku hanya bilang, jika engkau benar-benar orang beragama dan cinta Republik ini di dalam perbedaan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, cintai nama ini, karena semua nama di dalam Bible-mu mencintai nama ini. Aku tidak ambil nama ini dari Al-Quran, aku ambil nama ini dari Bible-mu. Sekarang aku Kristen dan Katolik, aku ambil nama ini bukan dari kitabku Al-Quran, bukan, tapi dari kitabmu. Nama ini tertulis di dalam kitabmu, sayang, saudaraku Kristen dan Katolik. Cintaku, saudaraku Republik Indonesia ini. Aku tidak hina. Nama ini ada di dalam kitabmu. Ustadz dan ustazaku yang disayangi dan diberkahi Allah, demikian aku kembalikan kepada moderator. Mohon maaf jika ada salah. Silakan moderator. Barakallahu fiik. Baik. Terima kasih. Jazakallahu khair. Ustadz Kainama. Saya bingung lagi terpana ini. Jadi alhamdulillah dari jamaah sekalian ini mungkin ada nanti pertanyaan atau ada tanggapan. Nah, kebetulan ini ada Prof. Abdul Wahid, Gus Wahid, mungkin bisa nanggapin, juga ada Dr. Harsoyo juga mungkin bisa nanggapin apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Kainama. Silakan, atau mungkin ada yang lain juga. Ini di chat belum ada yang bertanya ya. Mungkin semuanya tidak bisa speechless ya dengan penjelasan dari Ustadz Kainama tadi. Gus Wahid? Atau ada yang lain? Ada yang bisa menambahkan? Mas Dodot? Iya, Pak Yudi. Terima kasih Ustadz penjelasannya yang begitu lengkap dan bukan dari Al-Quran tetapi merujuk kepada kitab yang lain, yakni Bible gitu ya. Nah, lantas pertanyaannya, kenapa kawan-kawan kita yang beragama Nasrani, kemudian yang lainnya itu, let's say Katolik gitu ya, seolah-olah dalam hal ketauhidannya itu tidak sama dengan yang tertulis di dalam Bible itu, Ustaz. Benar. Bahwa mereka mengatakan bahwa Tuhan Allah dan Yesus itu bukan Tuhan gitu ya, tertulis di dalam Bible-nya, tetapi kenapa kemudian dalam realitasnya mereka menganggap bahwa ada Tuhan Allah, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan yang lain gitu. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Baik, syukran Ustaz. Langsung saja ya. Langsung saya jawab ya Ustaz ya. Iya. Mohon Ustaz buka Google kosong lagi, ketik konsili. KONSILI. Saya tidak mau jawab ini berdasarkan nanti orang pikir, itu jawabannya kayak nama. Itu mau-maunya dia. Enggak. Saya langsung kembalikan lagi kepada historical dan theological. Ketik konsili. 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 Udah, klik. Iya, yang Wikipedia aja Ustadz. Wikipedia aja nggak apa-apa, klik. Ya. Ini bukan saya ya, ini gereja nih. Concilio Ecumenis. Ini sah jawaban dari gereja, bukan kayak nama. Ke bawah terus Ustadz, nanti ada. Ke bawah dulu, geser sedikit, geser lagi. Nanti terus ke bawah terus dokumen konsili, terus daftar konsili Ecumenis. Nah, lihat nomor 6. Ya. Konsili itu ya Konstantinopel ketiga tahun berapa? 680 681 ya. Masehi. Ya, lihat sebelahnya itu. Lihat itu. Menolak monoteisme. Tuh. Sampai kapanpun di Indonesia ini nggak akan bisa, maaf ya, jangan marah ya. Jangan marah. Sampai kapanpun saudara kita Kristen Katolik tidak akan sulit menerima Pancasila. Kenapa? Sila pertama itu, ini maaf, jangan marah. Saya tidak dibilang provokator, bukan. Akan sulit orang Kristen dan Katolik menerima Pancasila. Kenapa? Pancasila satu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Monoteisme. Nah, orang gereja itu kenapa pertanyaan Ustadz tadi ya? Kenapa ada konsep Trinitas padahal Bible-nya adanya monoteisme, Allah, tauhid, tapi ya karena ini Ustadz. Karena orang Kristen dipaksa mangap saja tanpa cari tahu segala sesuatunya lalu ditelan. Apapun yang dikasih telan. Nah, yang salah satu ditelan adalah menolak monoteisme. Mengukuhkan bahwa Kristus mempunyai kehendak manusia dan ilahi. Ini kata konsili, bukan kata Allah. Ini kata manusia yang kumpul di konsili atau konsile. Konstantinopel. Ya, di Konstantinopel itu para imam-imam manusia. Yang tidak pernah ketemu Kristus karena ini tahun 681. Nabi saja udah diangkat Allah kemana-mana. 681 tahun setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit, timbullah orang-orang yang mengatakan Yesus itu adalah ilahi. Nah, ini bukan saya ngomong. Kita tolak monoteisme. Kita trinitarian. Yesus itu Tuhan juga, manusia juga, dan ada Roh Kudus. 3 deh, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Begitu ya. Jadi dan di sini juga diputuskan bahwa menolak monoteisme dan Yesus jadi ilahi yang menanggung seluruh dosa manusia. Nah, Ustadzku dengan segala rasa hormat yang tadi bertanya Ustadz ya, mohon maaf. Kalau orang Kristen mengikuti isi Bible, dia kan jadi Islam. Tapi kalau dia ikutin keputusan konsili, dia Kristen, dan semua dosanya dia nggak pusing lagi. Karena dosanya ditanggung Yesus mati di kayu salib. Pilih mana Ustaz? Enak nggak beragama seperti itu? Nggak pusing. Bikin dosa kayak apa? Udah, kan Yesus ilahi. Kita bukan monoteisme. Kita trinitarianisme. Yang masuk dalam kategori politeisme. Artinya banyak Tuhan. Kalau monoteisme satu Tuhan. Aku pilih yang trinitarian. Kenapa? Karena kalau gue trinitarianisme, dosa gue ditanggung Yesus mati di kayu salib. Atau comfortness itu namanya. Kenyamanan yang ditawarkan oleh kekristenan. Ya orang pilih yang nyaman. Dosa sama dosa bikin itu gimana Yesus aja nanti. Tega ya. Keadaannya. Itu jawaban. Ini ada pertanyaan dari Budi. Mohon berkenan ya Ustaz, mohon maaf kalau aku. Masya Allah, ya. Terima kasih atas jawabannya Ustaz.
Ustaz, ini ada pertanyaan tapi saya sudah terjawab nih dari Pak Budi mengenai konsep Trinitas tadi kan. Apa mau ada penjelasan lebih tentang masalah konsep Trinitas? Ya, sudah dijawab tadi Pak Yudi. Ya. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Purina tadi mau tanya kayaknya. Belum. Putih kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Nah, ini ada Ini dari Bu Eka. Ini bertanya. Ya, Pak. Ya, langsung aja Bu Eka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya terus terang nih mengikuti pengajian ini sambil berbesmili nih. Benar-benar berbesmili loh. Berbesmili tahu nggak, Ustaz? Nangis. Berbesmili itu menangis, Ustaz. Oh, iya, saya sambil terharu, Ustaz. Jadi pertanyaan saya, sejauh ini bagaimana kok apakah di gereja tidak pernah dibahas yang seperti ini gitu? Jangan bubar Ustazah, jangan dibahas dong. Setiap ahli teologi tahu ini. Tapi kalau bisa pengetahuan ini jangan disampaikan kepada jemaat, bubar. Jadi mereka nggak pernah membahas ini. Ini gimana? Woi, gereja adalah lembaga yang uangnya paling banyak di muka bumi ini, Ustazah. Kalau dibuka ini gimana? Saya aja baru buka ini sekarang, lihat besok. Kalau ini disebar di YouTube, abis gue dimaki-maki sama orang gereja, beneran. Kemarin aja baru cerita tentang Yesus dibilang monyet, dibilang penipu, pembohong. Kayak nama itu penyesat, apalagi kalau kayak gini disebar di gereja. Bubar gereja, Ustazah. Jangan sampai dibuka. Biar Aloysius saja yang tahu. Insya Allah dia tahu kebenaran. Demikian Ustazah. Tidak boleh dibuka. Tidak boleh. Di gereja tidak boleh dibuka. Ustaz, jadi pengen tahu itu apa komentarnya Aloysius sekarang? Kenapa? Kalau boleh tahu komentar sekarang kan Aloysius itu. Yang sekarang sekarang ada di situ. Kalau boleh tahu kebenaran gimana? Enggak, sekarang langsung aja coba. Ustaz nanya. Ustaz kepo. Nanya. Itu nanti rahasianya dia malam ini. Dia akan berdoa malam ini. Dia akan berdoa malam. Insya Allah. Insya Allah Allah memberikan hidayah. Amin. Baik, ada lagi. Ini kayaknya Gus Wahid mana? Gus Wahid nggak ada suaranya. Gus Wahid. Aduh, Gus Wahid ketiduran kali. Ustaz Darsoyo. Tidur juga. Terkesima. Apa nih? Mungkin saya mau nanya dikit. Nah, Ustazah. Ya, Purina. Ya, nasi goreng ntar saya bilang sih Ustaz. Saya pernah ketemu dengan seorang ateis yang dia bilang katanya itu Islam kelihatannya lebih benar katanya karena soalnya kalau Yesus katanya berubah-berubah. Di Afrika Yesusnya hitam, di Amerika jadi bule gitu kan. Itu sejak kapan sih ada penampakan gambar Yesus itu seperti apa? Kenapa mereka bisa mengeluarkan gambar seperti itu? Sekarang yang kita lihat gondrong, bule, mata biru, lalu ada bewok itu sejak tahun 1483. Mari ketik Google, tulis Rodrigo Borgia. Rodrigo spasi Borio atau Boria. Rodrigo Boria. Google. Coba. Rodrigo Borio atau Boria. Bukan Borgia ya? Oh, Borgia, ya. Yeah. Rodrigo Borgia. Nanti setelah itu diketik, lalu image atau gambar, image.
Ada? Mana? Ya. Nah, nanti ada pilihan di bawah itu. Rodrigo Borgia dan Jesus. Rodrigo Borgia dan Jesus. Itu gambar dia itu. Itu gambar dia yang dipakai jadi gambar Yesus. Nggak ada gambar Yesus. Rodrigo Borgia dan Yesus. Itu disambungkan coba. Pangeran itu Rodrigo namanya. Muka Rodrigo dipakai jadi muka Yesus. Ada? Kasih lihat itu. Aloy, yang kamu pikir, Aloy, malam ini ada pertanyaan Ustazah. Untuk Ustazah tanya. Saya lupa bilang sama kamu. Gambar yang ada di gerejamu itu semuanya gambar Rodrigo. Bukan gambar Yesus. Yesus itu bukan orang bule, dia orang Timur Tengah. Iya, makanya. Yahudi itu hidungnya bengkok. Sampai detik ini tidak ada seorang pun yang tahu gambar dia siapa. Rodrigo itu. Borgia. Rodrigo Borgia. Kenapa jadi bisa diakui oleh semua gereja gambar tersebut? Aku mau cerita nih. Rodrigo itu siapa? Rodrigo itu anak dari uskup. Ustazah nggak timbul pertanyaan? Kalau saya timbul. Pertanyaannya apa? Kok uskup bisa punya anak? Punya anak. Berarti uskup kacau. Dan anaknya lebih kacau ini yang disebut pangeran ini. Dia disebut count kok. C-O-U-N-T, count. Dia orang besar. Dia lord. Dia sire di masanya. Punya kastil di mana-mana. Tiap malam mabuk, ada pesta seks yang luar biasa menjijikan. Dari hubungan antara perempuan dengan laki-laki menjadi hubungan laki-laki lalu dengan hewan apa. Ini Rodrigo punya kerja ini. Tapi coba bayangkan orang yang rusak seperti Rodrigo, wajahnya dipakai untuk menjadi gambar Yesus. Yang hina Yesus siapa? Kayak nama? Oh sorry, bukan. Sorry, bukan. Ada kisahnya itu Rodrigo itu. Parah itu Rodrigo. Parah. Anak uskup. Demikian Ustazah. Ya, makasih. Oke. Baik. Ya. Sekarang sudah pukul 21.14. Sudah 14 menit berlanjut dari pukul 21. Mungkin kalau masih ada, mungkin bisa satu kali lagi. Atau kalau tidak. Ada cerita lagi tentang muka Rodrigo. Boleh tak? Cerita gini Ustaz. Kenapa mukanya Yesus tidak gambar? Yesus punya adik. Wah ini kacau lagi nama. Enggak. Ini Alkitabiah dan historical dan theological, biblical. Yesus punya adik. Jadi beliau itu lahir dari rahim Ibunda Maria. Dan setelah beliau lahir, di dalam Bible dicatat bahwa Maria punya tunangan. Namanya Joseph. Yusuf. Seringkali kita kecil-kecil lihat kalau anak-anak kecil zaman-zaman pokoknya waktu ada Natal, ada anak kecil di gereja pasti ada tes drama-drama. Lalu anak kecil ini bertingkah atau acting like seperti Joseph dan Maria di kandang gitu. Setelah Yesus lahir, Maria menurut Alkitab itu menikah dengan Joseph. Dia harus menikah. Kalau nggak bahaya. Orang Yahudi lempar mereka berdua sampai mati. Karena dianggap itu anak lahir sebelum seharusnya berhubungan suami istri. Jadi Bapak Yosef ini tanggung jawab dia nikahi Maria. Punya anak. 1 Yakobus. Bible yang bilang bukan saya. Yesus punya adik. Yakobus, Filipus, Yohanes yang tampan. Yang menuliskan kitab Wahyu di Pulau Patmos namanya. Yohanes. Ada satu nama anak perempuan yang tidak ditulis karena zaman dulu budaya Yahudi hanya patrilineal, tidak matrilineal, tidak. Jadi nama perempuan tidak ditulis. 5.
Yesus punya adik 5. Kalau dia Tuhan repot. Itu siapa tuh? Adiknya Tuhan, bos. Jangan diganggu. Bahaya. Apalagi repot nanti, aduh, astagfirullah, ini eksegese ya, eksegese saya, cerita di luar kotak ya, out of the box. Saya membayangkan kalau dia punya adik bungsu nih perempuan nikah sama orang Ambon. Orang Ambon ini debt collector misalnya. Mabok lagi di Mampang 9, mabok baku pukul, pak. Lalu polisi tangkap, orang-orang takkan teriak sama polisi itu, Pak polisi jangan tangkap, kenapa? Ada iparnya Tuhan. Jadi Yesus tidak akan pernah jadi Tuhan. He is human. And more than that, Jesus is a Muslimin. Yeah. Yakobus ini gambar-gambar ketika Yesus ngomong, Ustaz. Yakobus ini urusin ikut papanya. Papanya Yosef itu tukang kayu, betul? Beliau itu imam di dalam sinagoge dan khusus untuk atur kayu pembangunan sinagoge, rumah ibadat. Jadi Yakobus ini ikut papinya Joseph ini, saudara-saudara satu rahim, tapi karena Yesus lahir bukan dari sperma Yosef, tapi dari kun fayakun. Itu pun ditulis oleh Alkitab. Kun fayakun, makanya bilang. Lalu setelah itu Yakobus lahir. Yakobus ini ikut papinya untuk gambar-gambar desain, gambar pohon, untuk hiasan-hiasan di sinagoge itu, untuk kemudian dipahatkan di kayu-kayu. Pada satu kali Yesus ada di kota yang namanya Kapernaum. Ada di atas bukit sedikit, sampai sekarang itu pohon masih ada, dan bukit itu masih ada, di Kapernaum. Sampai hari ini masih ada. Beliau duduk di situ lalu ceramah, lalu tausiah. Lalu adiknya duduk di bawah, lukis wajahnya dia. Lalu Yesus marah, dia ambil itu seperti papirus, kertas yang dibuat dari batang-batang bulat itu yang dipek-pek lalu disatukan lalu dijemur jadi kertas. Diambil, dirobek, dan dia bilang jangan pernah kau lakukan itu sekali lagi. Dan adiknya menangis, Yakobus menangis, cium Yesus. Dan sejak saat itu tidak pernah ada gambar Yesus. Begitu ceritanya, Ustaz. Sampai akhirnya nongol Rodrigo ini. Begitu, Ustaz. Baik. Belum pernah ada Romo cerita kayak gitu ya. Pastor belum pernah ada ya. Baru kayak nama ya. Ya karenanya menurut saya juga Nabi Muhammad kenapa tidak digambar, nabi-nabi yang lain juga tidak digambar karena akan berbeda nanti hasilnya. Toh juga tidak ada yang tahu ketika pertama kali bertemu dengan beliau juga tidak ada foto, tidak ada orang yang melukis gitu ya. Ustadz boleh nggak sekarang aku dengar ngomong yang keras ini Aloy tanya satu pertanyaan aja. Karena sebetulnya dia banyak pertanyaan. Boleh ya Ustadz ya? Ya. Silakan. Mau nanya apa? Ada yang ini dari hasil itu ada yang soal apa? Hah? Mau nanya yang soal apa tuh? Soal apa? Udah speechless lu ya, gue udah ngomong gini udah bingung lu mau nanya apa ya, Aloy? Ya masih masa pencarian juga sebenarnya Pak Ustaz. Apalagi yang kau cari nak? Ya dengan yang udah saya alami dari kecil. Oh ya, dari sekarang. Iya betul. Jadi pasti betul. Makin bergumul aja sih Pak Ustaz. Insya Allah. Bergumullah dalam doa. Aku mendoakan Allah sayang dirimu. Malam ini kau dapat hatimu dilembutkan. Mu'alaf itu bukan pindah agama. Salah orang. Mu'alaf itu bukan pindah agama. Mu'alaf adalah orang yang hatinya dilembutkan Allah, baru kemudian ditanam itu hidayah. Kamu pernah dengar cerita tentang Yesus yang orang membuang benih? Pernah dengar? Ada yang jatuh di tanah yang keras, ada yang jatuh di tanah yang lembut, ada yang tanah tandus, ada yang dimakan burung, ada yang di tanah subur. Insya Allah hatimu menjadi tanah yang subur dan kau bisa menerima La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sama seperti kau menempatkan Yesus pada tempat yang dimuliakan yang proporsional, tidak lebay, tidak baper. Maksudnya apa? Tidak lebih, tidak kurang. Puji Yesus sebagaimana dia harus dipuji. Sebagai apa? Nabi. Untuk kamu. Ketik. Ini untuk jawabanmu, untuk pergumulanmu.
Kau akan tetap cinta Yesus secara benar hanya lewat Islam. Kau tetap cinta Yesus, tidak pernah tinggalkan, tapi engkau mencintai dia secara benar, itu hanya di dalam Islam. Kita ketik ayat Bible, ya, Yohanes spasi 4 tanda bagi 19 versi paralel. Versi paralel sudah? Sudah. Klik. Baca. Kata perempuan itu kepadanya, Iya. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Oke. Bawahnya? Perempuan itu berkata kepadanya, Tuhan. Ada haknya nggak? Tidak ada. Baik. Bagaimana mungkin kau, how you can claim, kamu bergantung kepada sesuatu yang berubah-ubah. Di atas ada haknya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Lalu di bawahnya, Tuhan, nggak ada haknya. Aku tahu bahwa engkau seorang nabi. Coba lihat ke bawah semua itu. Yang tidak berubah itu kata Tuhan atau kata nabi? Tuhan. Tuhannya berubah nggak? Berubah. Jadi apa? Tuhan. Nabinya berubah nggak? Enggak. Jesus from the start. Jesus sejak awal seorang nabi. Orang mau paksa dia berubah jadi Tuhan, tidak bisa. Itu di kotak di bawah ada kotak merah. Di bawah ada kotak 4 warna merah. Ada tambah bahasa Inggris. Ada? Ada. Oke, Iya. klik. Ini saya buka juga nih. Oh iya. Klik. Lihat. Baca. The woman said to him, Sir. Oke, lihat ke bawah. Lihat semua ke bawah. Apa? Prophet. Sir semua. Sir. Adikku saya Aloysius, aku tidak pernah bilang kau harus jadi Islam. Cintailah Yesus secara proporsional. Tidak lebih, tidak kurang. Dia aja bilang gua nabi kok. Dari zaman dulunya nabi tidak pernah jadi Tuhan. Tidak pernah. Itu tadi Yohanes ya. 5:30. Udah tahu ya bahwa dia nabi ya? Udah ya, cintai dia sebagai nabi, jangan Tuhan. Berhenti, karena kamu nanti memfitnah dia. Yohanes pasal 5 ayat 30. Yohanes pasal 5 ayat 30. Tampilkan. Baca. Ini Yesus yang ngomong ini, baca. Yang keras, yo. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan bisa begitu? Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Dia harus bisa. Tidak boleh. Tuhan itu harus bisa melakukan semua. Tapi dia bilang apa? Baca terus. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dia dengar dulu. Terus? Iya. Terus? Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Sekali lagi. Melainkan? Kehendak dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku. Berarti aku ini adalah utusan Tuhan. Iya, Yesus itu sebagai titik-titik dia. Dia yang mengutus aku. Aku ini utusan dia. Iya. Betul? Iya. Yesus itu Tuhan atau utusan? Utusan. Amin. Itu aja yang aku mau kasih tahu. Yesus itu kita udah lihat malam ini. Yesus itu utusan. Dia itu nabi, dibilangnya tadi Yohanes itu. Sir, panggilannya nggak pernah bab. Udah? Dia nggak ada urusannya dengan dosa manusia. Tadi ya. Tadi udah jelas ya. Lalu dia sholat subuh. Dia disunat. Dia sholat kepada Allah. Dan dia bilang tadi di dalam Matius pasal 5 Matius pasal 5 ayat 9 yang tadi kita baca. Agamanya apa? Islam. Itu bukan kata kain nama, itu bukan kata Al-Quran untuk Aloysius malam ini. Aloysius harus tahu bahwa yang mengatakan semua itu malam ini adalah Bible Muna. Jadi kau jangan pikir Islam, kau jangan pikir Al-Quran. Ya, pikirkan Bible-mu. Pertanyaannya, kau menjalankan Bible-mu? Kau menjalankan Yesusmu?
Semua informasi malam ini untuk Aloy datang dari Yesus dan Bible, bukan dari Kainama. Putuskan itu, jadikan pertimbanganmu nak. Allah sayang padamu. Ini bukan masalah kau jadi Islam atau tidak, bukan. Tapi ini masalah ketika kau mati nanti. Ketika kau mati, Aloy, maka malaikat Tuhan akan datang kepadamu. Lalu bertanya, Man Rabbuka? Malaikat Tuhan tidak pernah pilih orang itu Buddha, Hindu, Kristen, Konfusius, enggak. Dia tetap masuk ke dalam lubang kubur ketika orang yang mengantar terakhir pulang. Itu semua ditanya semua, dia nggak peduli kau ateis atau orang beragama, nggak peduli, dia masuk. Ada 2 malaikat yang datang kepadamu. Lalu dia tanya, Man Rabbuka? Dan kau mengerti itu? Tidak. Artinya adalah, siapa nama Tuhan? Kau akan jawab apa nak? Lalu malaikat mulai bilang, lama banget kau pikir, itu di sebelah udah ada yang meninggal lagi, gue mesti tanya di situ. Cepat jawablah. Insya Allah. Ustadzku demikian. Terima kasih, aku sudah jawab. Halo. Masya Allah, Ustadz. Kalau panjang ini, apalagi belum cerita yang lain. Ketemu di sesi yang lain. Subuh nih. Waduh. Belum, jangan cerita Ustadz ini. Kita sudah tidak sabar ini. Kalau hanya lewat Zoom, kita harus silaturahmi, physically silaturahmi. Semoga ini pandemi segera berakhir, kita kembali ke normal lagi. Insya Allah ya Mu'alim. Amin. Baik Ustaz, saya kira ini sekarang sudah lebih 28 dari 21. Kajian sangat ini sangat bermanfaat sekali, menambah pengetahuan kita, tidak dari Al-Quran, justru dari kitab-kitab yang terdahulu yang sudah menegaskan mengenai ketauhidan itu. Dan apa yang dikatakan Islam adalah inilah agama paripurna, pelengkap dari semuanya. Insya Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Setelah itu kita tutup dengan doa. Ya, doa silakan. Ya sebelum ini, baik jamaah sekalian, mari kita berdoa bersama. Ustaz Kain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi wa yukafihu mazida. Amin. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajmain. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Ya Allah. Ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ya Rabbana la tughsik qulubana badait sadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal amin ya Allah. Al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya khadiyal. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. At-tawwabur rahim. Rabbana amin. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Amin. Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Ustaz Kemal Gaya Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mas Wadi, Mas Dodot. Makasih sama Pak Budi.
Bagus banget, sampai nggak bisa nanya. Saya aja sampai konsep nanya semua udah mau nanya udah dijawab semua udah, masya Allah. Iya, terima kasih. Pertanyaan di hati udah dijawab semua. Dia semua baru mau nanya itu udah dijawab. Masya Allah, Ya, luar biasa. sampai ketemu minggu depan insya Allah Pak Budi. Iya, terima kasih Mas Yudi. Ya, Bisa keluar lagi Mbak Kaimana ya. Iya, ya. Ustaz Kaimana, Ya. alhamdulillah. Iya, Amin, terima kasih Barakallah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.